Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfita Fitria Hoirunisa dengan NIM 200400681 dari program Studi Gizi Universitas Almata Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang patofisiologi penyakit jantung koroner. Menurut WHO tahun 2015, penyakit jantung koroner atau disingkat dengan PJK adalah gangguan berupa penyempitan pembuluh darah sehingga mengganggu suplai darah dan oksigen ke otot jantung, terutama di bagian pembuluh darah koroner. Kira-kira apa ya penyebabnya? Penyebab yang mendasari terjadinya berbagai penyakit jantung adalah aterosklerosis. Aterosklerosis adalah akumulasi plak dalam dinding arteri. Hal ini bermula dari adanya luka pada sel endotel mengakibatkan adanya respon inflamasi berupa sekresi fagosit dan monosit. Lalu, monosit dalam jaringan berubah menjadi makrofag. Makrofag kemudian menelan kolesterol teroksidasi dan membentuk sel busa serta garis-garis lemak di dalam pembuluh darah. Kemudian mikrokalsifikasi intraselular terjadi, membentuk endapan dalam sel otot polos dari lapisan otot sekitarnya. Lapisan pelindung fibrin atau ateroma terbentuk di antara endapan lemak dan lapisan arteri. Ateroma menghasilkan enzim yang menyebabkan arteri membesar seiring berjalannya waktu sehingga menyebabkan penyempitan yang disebabkan oleh plak. Lalu, ateroma dapat mengalami ruptur atau pecah membentuk trombus atau gumpalan darah beku yang akan menarik trombosit darah dan mengaktifkan sistem pembentuk darah dalam sistem tubuh. Hal ini dapat menghambat dan membatasi aliran darah. Dislipidemia merupakan gambaran lipid darah yang meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis. Ada pula pengukuran biokimia yang penting pada penyakit jantung koroner ini adalah lipoprotein, kolesterol total, dan trigliserida. Kondisi dislipidemia khas yang terjadi adalah kenaikan kadar LDL dan rendahnya kadar HDL. 50% serangan jantung yang terjadi pada individu yang memiliki kadar kolesterol normal, sehingga penanda untuk melihat resiko terjadinya penyakit jantung harus diteliti. Beberapa penanda telah diketahui dan diteliti lebih lanjut untuk melihat hubungannya dengan diet. Kadar asam lemak omega 3 plasma diketahui berbanding terbalik dengan penanda inflamasi. Terjadinya infark miokard sebagian besar merupakan hasil dari adanya trombosis intrakoroner, yaitu terjadinya koagulasi lokal atau pembekuan darah di bagian dalam arteri koronaria yang melibatkan fibrinogen dalam prosesnya. Ada pula faktor yang berhubungan dengan peningkatan fibrinogen adalah merokok, diabetes, hipertensi, obesitas, gaya hidup yang kurang aktivitas fisik, peningkatan trigliserida, dan faktor genetik. Homocysteine merupakan metabolit asam amino metionin. Homocysteine ini merupakan faktor resiko penyakit jantung. Peningkatan homocysteine total berhubungan dengan peningkatan kejadian stroke, terutama pada seseorang yang lebih muda. Kadar homocysteine secara kuat dipengaruhi oleh faktor genetik dan diet. Berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,5% atau diperkirakan sekitar 883.447 orang. Sedangkan berdasarkan diagnosis gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 2.650.340 orang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.